Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Alhamdulillah tidak ada yang menjawab. Iya, bagi ibu-ibu yang tidak menjawab, mohon saya doakan suaminya kawin lagi. Begitupun juga bapak-bapak, mohon saya doakan supaya cepat kawin lagi. Mohon kira-kira. Bapak-bapak ketawa. Dibilang dalam hatinya, itu yang saya mau. Ya, iya. Kata Nabi, kalau menjawab salam itu Allah melipat gandakan pahala kita ya. Jadi saya ulangi satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, baru menjawab semua. Karena takut suaminya kawin lagi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Wawa Andarwa, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Wawa, dan yang saya hormati Bapak Kepala Desa Andarwa, dan seluruh segenap unsur pemerintah yang sempat hadir pada siang hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita sempat melangkah kaki dari rumah dengan tujuan yang sama untuk datang mengirimkan doa kepada arwah almarhum Adam bin Tolia. Salawat serta salam tanpa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan ke kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang sesuai apa yang kita lihat saat sekarang ini. Jadi mohon maaf sebelumnya, sebelum saya lanjutkan ceramah saya ini, terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Leo. Setelah saya berhijrah dari Madinah ke Indonesia, nama saya dirubah menjadi Muhammad Leonard. Ya, kalau Leonard itu adalah panggilan Kristen, ya. Tapi mula-mula yang masuk Islam, orang Inggris yang pertama masuk Islam adalah Leonard. Ya, makanya saya beri nama saya sendiri ini adalah Muhammad Leonard, karena takut saya masuk neraka. Ya. Tabarakallahu subhanahu wa ta'ala bi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan keadaan beragama Islam. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatin syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan sempurna, dan janganlah ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, termasuk saya, ya. Contohnya di sini pertemuan atau perkumpulan, jangan kira bahwa tidak ada setan di antara kita. Setannya itu bukan pocong dan bukan pontianak atau kuntilanak, ya, atau parakat. Setan yang paling nampak adalah handphone. Ya, handphone. Orang sudah sibuk ceramah, ibu-ibu masih sibuk gesak-gesak handphonenya, ya. Jangan kira itu bahwa bukan setan yang pengaruhi kita, ya. Karena dia bilang iblis waktu Allah mengusir dari surga, Allah mengusir iblis dari surga, tetapi iblis menantang dan melawan. Apa dia bilang iblis? Qala biha aqwaitani la uqidan lahum siratal mustaqim. Kata iblis, dia melawan sama Allah. Artinya, karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ya, contohnya bapak-bapak juga masih ada yang geser-geser handphone. Ya, saya pikir sekali saja dulu ibu, tidak panjang, tidak lama saya ceramah, paling 3 jam, biar bapak puas, saya lemas. Ya, dan tidak mungkin saya akan lapar sendiri, bapak ibu sekalian juga ikut lapar, ya. Ya.
Karena waktu masih pukul 10 lewat 35 menit, berarti waktu saya masih ada 1,5 jam. Boleh enggak kira-kira? Iya, lanjut. Ini ada yang ingin saya sampaikan, ada berapa macam itu yang mengantarkan kita ke neraka. Iya. Asal jangan ada yang bertanya kepada saya, neraka itu seperti apa? Ya karena saya sendiri juga belum pernah ke sana. Ya. Ada yang mau bertanya tentang surga? Jangan tanya saya tidak tahu. Saya juga belum pernah ke sana. Tetapi Allah sudah menjanjikan dalam Al-Qur'an bahwa semua itu ada dan itu akan terjadi. Akan terjadi. Oke, nomenateni omong batu. Iya. Tetapi dalam hal ini, apa yang mengantarkan kita ke neraka yaitu pertama-tama adalah sifat sombong. Sombong ya. Kenapa bisa kita sombong? Yang pertama, masalah jabatan. Ingat, ada anggota DPR di sini. Dapur. Kalau dapur ada. Ada anggota DPR, ada. Ya. Kepala desa ada. Ya, kepala desa baru saja tadi saya sapa ya. Kepala desa itu 5 tahun. Jangan sombong. Apa kita mau sombongkan kesian? 5 tahun Ji. Ya. Itu pun kalau kita terpilih kembali itu 10 tahun. Ya, tapi tidak akan selamanya, ada masa aktifnya. Tidak terpilih kok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berpisah. Ya, kembali jadi masyarakat biasa. Nih, kemudian tuh cewek-cewek yang cantik itu yang lagi geser-geser handphonenya, jangan sok cantik. Usia 18 tahun dah tuh masih cantik, tapi 81 tahun bagaimana modelnya? Ya, jadi tidak bisa kita sombong di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Usia 18 tahun masih cantik kelihatanmu, tapi 81 tahun untuk kalau masih hidup Ji. Ya, kalau panjang di umurmu, ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di situ kita harus ambil pelajaran. Ya, kita hidup di dunia ini jangan ada yang kita sombongkan. Terus kata Nabi, ada satu lagi yang membuat manusia itu sombong. Apa? Karena bertambahnya harta dan kekayaannya. Bertambahnya harta dan kekayaan itu dibangga-banggakan. Dibangga-banggakan, saya baru beli mobil baru lagi, cash lagi. Bagaimana kok tidak bisa beli mobil baru karena bukan oleh hutang? Lo kono iko tampang. Coba ngupung kira-kira kita itu kira-kira pena kira-kira tidak mungkin. Tidak mungkin untuk orang berkoli itu. Tapi Allah sudah menggariskan bahwa kamu akan lebih duluan mendapat kekayaan di dunia ini. Tapi jangan kau lupa bahwa di balik kekayaanmu itu ada hak orang miskin. Orang miskin ada dua itu. Ada yang satu meminta-minta, ada satu yang tidak meminta karena malu. Padahal kehidupannya sudah miskin, sudah susah, tapi karena dia malu makanya dia tidak minta. Sesungguhnya orang-orang kayalah itu yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maititira itu adalah lagi datang Daniel. Hai moi gahai. Bako podah hukin lalak posisi lalu ketuki mami arpuhe no poga, karena itu adalah salah satu ciptaan Tuhan juga. Sama kita, mereka punya rasa, punya nyawa, punya hati, dan mereka juga lapar. Kalau tidak makan matilah mereka. Seperti itu. Jadi hidup di dunia jangan sombong ya. Dan kemudian ada lagi kata Allah, dia bicara itu Allah lewat Al-Quran. Katanya, bukan katanya, tapi ini pasti. Berapa kali disebutkan dalam Al-Quran? Kalau saya tidak salah 52 kali disebutkan dalam Al-Quran perintah sholat. Jangan kita hidup di dunianya kalau tidak sholat. Sombong juga itu namanya Bu. Pak, kalau tidak sholat sombong kok. Sombong itu kalau orang tidak sholat, tidak mau sujud. Kau sudah mengaku dari dalam kandungan usia 4 bulan dalam kandungan itu kau sudah mengaku, turunlah ayat Alastu birabbikum. Alastu birabbikum itu kata Allah, sanggupkah engkau mempertahankan aku? Tumutahake itu petani. Kalau bala sahidna. Berarti mengaku kau, tapi sudah terikat 4 perkara. Perkara yang pertama adalah mengaku kome ombu, sanggup mempertahankan kau, iya, sanggup, sembahyang, sidakah, itu pengakuan kita. Tapi amatnya tahu turke, inang ko jodohmu, oke merapa tahu oke, enggak kah masa utara dunia atau oke,
tambah mau ya 9 bulan 10 hari. Tari ratu patah deh. Kalau balas sahihnya maka Epan diutus satu malaikat datang meniupkan roh di dalam perut ibunda kita. Maka usia 4 bulan kita sudah mau nao-nao, tetapi sudah terikat satu perjanjian. Hati-hati yang mau sombong ke luar dunia. 9 bulan 10 hari. Setelah itu kita keluar, tidak ada keluar itu manusia melalui rahim dengan tangan terbuka. Tidak ada menangis kita dengan tangan tergenggam. Tangan tergenggam. Apa yang kita genggam? Dan apa yang kita tangis setelah tangan kita buka ini? Inilah yang 10 ini yang kita ada cari. Anak mau tua gue matu, ada aku mau depan dalam masa sarita. Tembak kurang ani 40 jus. Dengan tukang mama usaha saru. Usaha saru, oke na 40. 30 kau jus, teteburi. Ada mama para bahasa itu jus 30 aso te aso ayat apa aku pode kita beta iya lo ari surat terakhir Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Ha, tapi tahun ayat 30 aso, aso surat tengah Victor ke lagi anak. Harola aku pada bari tong ini piai kue las marite Qur'an para 30 40. Hawur tu 30 tete buri, 40 tete ihan do. Ah, tengok teman enak itu lagi tu mama. Ki mau tahu kumiasi. Enak ini. Lah itu membesakin pesan doa. Hande tanya pinapalakon do ino. Ino lah pinapalakon ino kan bila tebur ni Qur'an itu bahwa kenonio mate au papalako hande ino tidak ada. Ya? Ini kan merupakan satu tradisi kita atau kebiasaan kita. Ya tani lah pada penyuluhan do. Asalakai yang mau pepalah memosa. Pepalah memosa. Tau berusaha tu pepalah meme ampu. Karena tambuki suara yang kamu selama ke itu ketulung dan boleh aku pohon ampu do ikai. Mau naik otomu kawa sada jo utamu radio lai kamu ke udungku mate. Lai matu bapak-bapak kasihan. Totodela. Oh lai kamu tamo ya hai suara langgai. Begitu pun itu otomu ropoli kau punya mobil disepir oleh laki-laki lain karena sudah pasangan istri. Iya. Jadi apa kita mau banggakan kita hidup di dunia ini? Rajin-rajinlah kita bersedekah. Mohon maaf ibu jangan. Lanjut. Ya. Jadi hidup itu jangan ada yang kita banggakan ya. Jangan ada yang kita banggakan, jangan ada yang kita sombongkan. Dalam suasana seperti ini, apa yang saya katakan tadi pertama bahwa iblis itu selalu menggoda manusia untuk mempengaruhi kita tidak mendengarkan ceramah-ceramah. Apalagi tampilan perdana saya di desa Andarwa ini luar biasa, kesagatan luar biasa. Saya baru belajar ceramah, bapak-bapak dan ibu-ibu juga baru belajar mendengar orang baru ceramah. Itulah bapak dan ibu sekalian ini para hadirin baru belajar mendengar orang yang baru belajar ceramah. Selama ini yang bapak ibu dengar itu kan adalah penceramah senior alias ustaz, ya. Kalau bukan ustaz yang ceramah para ulama atau para kiai yang sudah senior menyampaikan tentang masalah agama. Tetapi saya beranikan diri karena apa? Lebih nokono tidak ada lain. Kita mau lewatkan satu rangkaian ajaran ini tidak bisa. Ada Pak Ustaz di dalam, baru habis pimpin tahlilan, tidak mungkin dibawa langsung. Belum melimpahi rotono keluar ke gini, lenggot ceramah. Ya, satu-satu jalan mereka tunjuk saya, bu, makuin aku tuh, mau di apa? Kata itu udah. Lanjut. Masih ada waktu? Masih. Ya, jadi saya masih banyak yang perlu saya ingin sampaikan. Masih banyak yang akan saya sampaikan, tapi saya lihat supnya belum disiram. Ya. Saya akan berhenti kalau supnya sudah disiram ya. Karena kebutuhan orang memakan itu adalah menyiram nasi. Ya. Jadi, ya, kita rangkaikan saja. Jadi nanti supnya sudah disiram baru saya berhenti ya. Silakan Bu. Ya. Karena apa namanya kita bicara itu kalau mulai dari pangkal, kalau tidak ada ujungnya itu patah di tengah, orang tidak paham, tidak mengerti. Ya. Jadi saya sambung lagi masalah kesombongan di dalam kehidupan kita ini memang itu tidak pernah hilang. Setiap manusia itu apabila mulai bagus-bagus hidupnya sudah mulai sombong. Ya, tapi mudah-mudahan jangan terus-terus begitu. Tetapi kalau kita rajin-rajin mendengar ceramah, mendengar penyampaian para ustaz, insya Allah Allah bukakan pintu hati kita untuk sadar diri. Ya.
Masih ada waktu? Masih. Saya minta waktu setengah jam lagi. Belum disiram supnya. Berhubung supnya belum disiram. Oh, Ya, curang. jadi itu yang saya sampaikan tadi. Curang ini atau nari ini no. Arno nampung kalau tadi lanjut. Janganlah kita hilaf, jangan kita lalai di dalam melaksanakan Hidup kata sholat. harpin curang. Karena perintah sholat itu sangatlah penting. Takabur kok, kalau kau hidup di dunia kau tidak sholat, setelah habis mengaku bahwa kau mau sembahyang, setelah turun di dunia, oke sembahyang. Jadi kalau manusia itu hidup tidak mau sembahyang, takabur namanya alias sombong. Ya, itu adalah teman setan. Mudah-mudahan tidak jadi ke setan sendiri. Ya, masih banyak yang ingin saya sampaikan, namun waktu jualah yang menentukan. Anu bulan puasa po. Ini masih Anu bulan puasa po soro. sudah dekat Gawag jam PKI pulau. 11. Jadi para hadirin sudah agak lapar. Jadi saya akhiri sampai di sini saja dulu. Kalau ada kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Tapi kalau ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.